Hola, welcome back to Saturday Story Club. Kali ini aku mau review film yang lagi hits dari MCU, yaitu The Marvel. Film ini mengisahkan 3 karakter hero perempuan, yaitu Miss Marvel, Captain Marvel, dan Monica Rambeau. Mau tahu review filmnya? Stay tune. Film The Marvels adalah film ke-33 dari MCU dan merupakan sequel dari film Captain Marvel dan Miss Marvel tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Nia Da Costa yang merangkap juga sebagai penulis dengan Megan McDonnell dan juga Elisa Karasik. Yang diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture. Di pembukaan film diperlihatkan bahwa villain dari film ini adalah Darbin, pemimpin dari bangsa Kree, sedang mencari gelang untuk menghidupkan kembali planetnya yang telah hancur. Di adegan berikutnya, ketiga tokoh antagonis secara tiba-tiba bisa berteleportasi atau bertukar tempat, di antaranya Kamala Khan, Carol Danvers, dan Monica Rambeau. Adanya permasalahan yang terjadi antara Carol Danvers dan juga bangsa Kree di masa lalu yang menyebabkan Darbin melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali kejayaan Hala yang menjadi konflik, ditambah teleportasi yang dialami oleh 3 tokoh antagonis ini. Bagi kalian yang ingin menonton film ini, baiknya sih tonton dulu film Miss Marvel agar bisa mengerti mengenai film ini. Film ini dengan anggaran 219,8 juta dolar menghasilkan penghasilan 109 juta dolar. Bisa dibilang sih film ini box office bomb, karena mendapatkan hasil yang tidak menutupi anggaran dasar yang udah dikeluarin. Banyak yang berprediksi dari fans-fans Marvel bahwa film ini akan flop seperti Ant-Man Quantumania. Ya kalau menurut aku sih film ini dari segi sisi emosi terkesan datar. Dari awal scene, film ini dimulai dengan adanya pertarungan-pertarungan. Tetapi ending film ini yang lumayan seru juga adanya petualangan singkat ketiga karakter film ini. Untuk cutscene juga terasa kurang rapi dan terkesan diburu-buru menuju ending. Konflik hingga pergantian scene ke scene itu terkesan datar. Plot twistnya pun gak terlalu wow. Menurut aku film ini merupakan salah satu premis atau pengantar untuk proyek MCU yang lebih wah nantinya. Karena di ending film ini salah satu karakter The Marvel menemui Kate Bishop untuk membentuk grup superhero baru. Setelah film ini selesai, jangan buru-buru dulu untuk meninggalkan tempat karena di post credit scene akan ditampilkan salah satu karakter X-Men. Yup, bahwa MCU itu akan serius menggarap Mutant Saga. Kita tunggu aja proyek MCU ke depannya. Apakah mungkin film ini juga akan menjadi penghantar film Deadpool 3? Who knows? Kita tunggu aja ya. Overall, film ini bagi yang suka film action fantasi layak untuk ditonton. Bahkan dari segi komedi juga agak kurang menurut aku sih. Karena film ini berfokus pada laga pertarungan dan petualangan The Marvel yang berlatar belakang di ruang angkasa. Untuk akting para tokoh udah cocok merakan dari setiap karakter. Film ini juga diisi dengan scene nyanyian dan sedikit tarian. Well, ini bisa jadi film MCU pertama dibumbui dengan nyanyian dan tarian seperti khas-khas film Disney. Memang untuk Marvel, efek CGI dan tampilan visual yang selalu baik menampilkan keadaan setiap planet yang menampilkan kondisi alam dan budaya yang berbeda. Yang menurutku unik adalah planet Aladna dengan nyanyiannya. Efek CGI di saat terjadinya pertempuran ruang angkasa dengan warna-warna yang cerah menyala memberi hiburan visual tersendiri. Walaupun alur cerita yang dirasa agak terburu-buru, tapi adanya chemistry yang baik yang terjalin antara ketiga peran antagonis di film ini. Kamala Khan, Carol Danvers, dan juga Monica Rambeau. Walaupun tidak terlalu menyentuh sisi emosi saat menontonnya, memang ada sedikit adegan komedi yang tipis-tipis lah yang membuat santai. Iman Vellani yang peran sebagai Kamala Khan, Miss Marvel. Aku kira aktris ini benar-benar aktris Pakistan. Ternyata dugaanku salah. Iman adalah aktris Kanada yang lahir di Pakistan, yang pindah ke Kanada pada usia 1 tahun. Iman adalah seorang muslim, menurutku akting Iman Vellani bisa berbaur dengan aktris Hollywood lainnya. Sehingga memang kelihatan chemistry yang terjalin di antara ketiga tokoh utama tersebut. Nah, tokoh villain di sini yang berperan sebagai Darbin, pemimpin bangsa Kree, yaitu Zhao Ashton, sang aktris Inggris. Banyak scene mengenai tokoh villain yang menceritakan asal mula mengapa menjadi jahat. Kalau aku ngerasa tokoh villain itu masih kurang antagonisnya, tapi sepertinya sutradara Nia Da Costa membuat konsep cerita yang lebih santai, sehingga tokoh villain itu dirasa masih sedikit kurang greget. The Marvel, film yang berakhir dengan happy walaupun sebenarnya menyisakan pertanyaan mengenai keberadaan Monica Rambeau. So, untuk rating pribadi aku kasih 6,8. Rating dari IMDb 6,1 dari 10.